Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Berkat izin dan irodahnya, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat panjang umur yang masih Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu hikmah berkumpul dengan orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin wastima'i kalamil hukama ay al-alimina bidhatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah ay ilmin nafi' kama yuhyil ardul maytata bima'il matar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian duduk dengan para alim ulama. Ay al-amilin, yaitu ulama-ulama yang mereka mampu mengamalkan ilmunya. Wastima'il kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan orang-orang yang bijak. Ay al-alimina bidatillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang mengenal zat Allah. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang mereka mencocokkan perbuatannya, ucapannya. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayyit, sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan nur hikmah, ay ilmin nafi', dengan ilmu yang manfaat. Kama yuhyil ardul maytata bima'il matar, sebagaimana bumi menghidupkan tanaman yang sudah mati dengan air hujan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kali ini diawali dengan hadis Rasulullah SAW, pentingnya kita duduk atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, di antaranya orang soleh yang disebutkan di dalam kitab ini adalah para ulama. Ya. Kalau bicara tentang ulama, orang-orang soleh, majelis yang paling disenangi oleh ulama, majelis yang disenangi oleh orang soleh, ya pasti majelis ilmu. Ya. Bahkan sampai Rasulullah bersabda dalam hadis, فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَادِلْ جَنَّةِ فَارْتَعُوا. Kalau kita melewati taman surga, maka hampiri taman surga itu. Lalu sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Mana taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, majalisul ilmi, yaitu majelis yang dibuat mengaji, Pak. Ya. Kenapa kita dianjurkan untuk menghadiri majelis ilmu, disuruh kumpul dengan orang soleh, disuruh kumpul dengan para ulama? Karena lingkungan itu berpengaruh. Ya, jadi kalau kita kumpul sama orang baik, insya Allah akan terwarnai dengan kebaikan-kebaikan itu. Begitu juga kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, sedikit banyak ketidakbaikan itu juga akan mempengaruhi terhadap diri kita.
Ya, seperti halnya kalau kita kumpul sama tukang minyak wangi, pasti bau wangi gitu, ya. Kalau dekat sama tukang las pasti bau las gitu ya. Kalau dekat ustadz apa? Bau ustadz ya. Nggak apa-apa sih, asal jangan ustadz bau gitu ya. Itu menunjukkan betapa lingkungan kita itu bisa membentuk, Pak, membentuk karakter, membentuk kepribadian kita. Apalagi kalau kumpulnya di majelis ilmu seperti ini. Ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan ma min qaumin yastami'una, tidak ada kaum yang berkumpul di fi majalisil ilmi illa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimur rahmah wa dzakarallaha man indah. Tidak ada majelis yang di dalam majelis itu berkumpul orang-orang mengaji, bertolabul ilmi, maka kecuali majelis itu akan dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah. Insya Allah yang hadir di majelis ini bukan hanya kita, Pak. Di malaikat-malaikat Allah pun hadir. Nah, kalau malaikat itu hadir di satu tempat atau di majelis ilmu, nggak mungkin malaikat itu lenggang kangkung. Ya, karena sifat malaikat itu kalau turun ke satu tempat, wa nazalat alaihimur rahmah. Bersamaan turunnya malaikat itu, pasti Allah sertakan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita selalu berdoa, selalu berharap, ya Allah, rahmati kami, sayangi kami. Ya, salah satu kuncinya apa, Pak? Kalau mau dirahmati oleh Allah, ya sering-seringlah hadir di majelis ilmu ini. Ya, karena majelis ilmu ini adalah majlisur rahmah, majelis di mana Allah menurunkan rahmatnya. Dan enggak cuma di situ. Wa dzakarallaha man indah. Dan seisi majelis itu akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat di langit sana. Mungkin di dunia kita nggak populer, Pak, nggak viral. Tapi kalau kita sering ke majelis ilmu, nama kita akan viral di langit sana, Pak. Ya, kita kepengen jadi orang viral di bumi apa di langit, Pak? Nah, masalahnya kalau di bumi viralnya nggak lama, Pak. Ya, karena istilahnya apa? Orang kalau lagi terkenal, lagi populer kan sering ada istilah apa? Si Anu lagi naik daun. Daun dinaikin nggak mungkin lama kan? Ya. Harusnya jangan naik daun harusnya. Harusnya apa? Naik pohon gitu ya. Naik pohon itu apa kan? Bukan manusia itu. Kalaupun kita nggak populer di bumi, nggak viral di bumi, Pak, yakinlah kalau kita sering ke majelis ilmu, nama kita akan diviralkan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah SWT. Kalau nama kita yang membesarkan itu Allah, yang memviralkan Allah, tak ada satu orang pun yang bisa menurunkan lagi, Pak. Ya, jangankan orangnya masih hidup, taruhlah orang itu sudah meninggal dunia. Kalau orang itu namanya dibesarkan oleh Allah, nggak akan pernah hilang nama besarnya. Ya, kita tahu orang-orang soleh, Pak. Para nabi, para ulama, para wali itu sudah meninggalkan kita puluhan tahun. Kita sendiri kalau ditanya, pernah nggak kita ketemu Rasulullah? Pasti kita akan mengatakan, oh nggak pernah ketemu. Kan sering umroh. Ya umroh hanya datang ke makamnya, ke kuburannya. Ya, pertanyaannya, kenapa kita nggak pernah ketemu Rasul? Kita cuma hanya mengenal Rasul melalui kisah-kisahnya saja. Tetapi, ya, ada perasaan yang luar biasa. Ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa hadir di makamnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia yang namanya itu dibesarkan oleh Allah. Dan kalau namanya dibesarkan oleh Allah sampai hari kiamat, ya tidak akan pernah turun nama besar itu. Beda kalau manusia itu nama besarnya dibesarkan oleh manusia, nggak lama biasanya, Pak. Apalagi kalau orang dibesarkan oleh media, nanti hancurnya juga oleh media juga itu. Ya. Maka kalau kita kepingin punya nama besar, kepingin viral nama kita di langit, ya, di hadapan Allah, sering-sering kita hadir di majelis ilmu itu. Kita mendengarkan kalam-kalam ulama, ya. Kita mendengarkan apa? Kajian-kajian ilmu dari orang-orang soleh kita. Ya. Kemudian kenapa kita dianjurkan untuk hadir di majelis ilmu?
Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyit binul hikmah. Karena Allah itu akan menghidupkan hati yang sudah mati itu binuril hikmah, dengan ilmu-ilmu yang manfaat itu, Pak. Sebagaimana apa? Kama yuhyil ardul maitata bima'il mator. Sebagaimana kalau ada bumi yang sudah mati, Pak, dihujani dengan air, maka akan suburlah bumi itu, akan tumbuhlah tanaman-tanaman itu. Nah, begitu juga kalau hati kita ini mati, Pak. Kan hati manusia itu terbagi menjadi 4 kan. Ya. Ada qalbun mayyit, hati yang mati, itu hatinya orang-orang yang kafir, disebutkan dalam Al-Qur'an ayat 6 dan 7 di Al-Baqarah kan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ya, orang-orang yang kafir kepada Allah itu sama saja, mau dinasihati enggak dinasihati enggak ada gunanya. Kenapa? Khotamallah, karena hatinya sudah disegel oleh Allah, sudah mati, Pak. Kenapa hati itu mati? Karena hatinya tidak bisa menerima kebenaran. Lalu yang kedua, ada hati manusia yang disebut dengan qalbun maridun, hati yang sakit. Ini hatinya orang munafik. Kalau kita lihat di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Dalam hatinya orang-orang munafik itu ada penyakitnya, Pak. Dan penyakitnya orang munafik, penyakit hatinya orang munafik itu fazadahumullahu maradu, akan selalu bertambah-tambah. Ya. Kenapa kok ditambah penyakitnya? Karena apa? Karena penyakit munafik itu sekali itu ada di dalam hati kita, maka susah untuk disembuhkannya, Pak. Apa penyakit orang munafik itu, Pak? Di antaranya apa? Idza kalama kadiba, kalau bicara banyak bohongnya. Orang kalau sudah biasa bohong, Pak, menyetop kebohongannya itu enggak mudah. Apalagi kalau kebohongannya itu bisa menghasilkan sesuatu, begitu sekali berbohong ada hasilnya, maka dia akan coba bohong kedua kali, ketiga kali. Maka akhirnya apa? Fazada humullahu maradu. Akhirnya penyakitnya bertambah-tambah. Dan enggak cuma di situ, walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Dan nanti di akhirat orang-orang munafik itu akan diazab oleh Allah karena kebohongannya tadi. Lalu yang ketiga, ada hati apa? Ada qalbun qasiyah, hati yang keras. Itu di Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Summa qasat qulubukum, ada hati yang dikeraskan oleh Allah bahkan lebih keras daripada batu yang keras. Nah, kalau batu yang keras, Pak, masih ada manfaatnya. Ini masih bisa buat bangunan masjid kan? Ya. Dari batu yang keras bisa keluar mata air, dan mata air masih bisa memberi manfaat kepada manusia. Tapi kalau orang hatinya keras, apa yang bisa kita ambil manfaat, Pak? Coba Bapak Ibu punya tetangga yang hatinya keras aja nggak nyaman itu bertetangga. Di dalam rumah ada orang hatinya keras, gampang tersinggungan. Ada dua orang lagi ngomong enak-enak dipanggil sini, pasti ngomongin saya itu. Sensitif, nggak tenang. Ya. Jadi Allah lebih memuliakan batu yang keras, Pak, daripada orang yang hatinya keras. Dan salah satu penyebab hati keras itu apa? Karena hati itu jarang untuk mendengarkan binuril ilmi, jarang. Hati itu gersang, ya. Hati itu tidak mendapatkan siraman-siraman ilmu itu. Itu yang membuat hati keras. Ya. Yang kedua, penyebab hati keras itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia lupa mati. Terus hati keras apalagi? Hati keras itu susah untuk diajak taat. Ya. Itu tanda-tandanya. Nah, kemudian yang keempat, ada hati manusia yang disebut dengan apa? Qalbun salim. Itu dalam surat Asy-Syu'ara surat 26, ya, ayat yang ke-88 89. Yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat Allah tidak melihat harta manusia, keturunan-keturunan anak-anak dari kita, status sosial kita
yang Allah pandang dari manusia adalah apa? Qalbun salim, hati yang bersih. Ya, nah, salah satu untuk membersihkan hati ya sering-sering apa? Hadir di majelis ilmu, Pak. Ya. Apalagi kalau kita bicara tentang ilmu agama, Pak. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengaji puluhan tahun itu ya. Tapi begitu kita belajar agama lagi, belajar ilmu lagi, Pak, sesungguhnya kita bukan semakin tambah pintar, tapi kita sejatinya semakin menyadari kebodohan, kekurangan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ada istilah apa? Di atas langit ada langit. Ya. Orang kalau semakin mau hadir di majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian agama, Pak, itu bukan semakin tambah pintar. Justru semakin menyadari kebodohannya, kekurangannya di hadapan Allah. Wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia kecuali ilmu yang sangat sedikit, Pak. Jadi kita semuanya di sini, Pak, sama-sama belajar, Pak. Ya, di sini tidak ada istilah apa? Mengajar itu enggak ada. Sebetulnya ustadz pun belajar. Ya. Cuma bedanya kalau ustadz belajar menyampaikan ilmunya, kalau jamaah belajar menerima ilmu. Sama-sama belajar itu. Jadi enggak ada yang di sini lebih pintar, enggak ada. Ya, bahkan Ibnu Abbas, salah satu ulama, salah satu sahabat yang banyak memberikan tafsir tentang Al-Qur'an, itu menafsiri surat Al-Isra, surat 17 ayat 85 tadi, Pak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu beliau mengumpamakan seperti kita memasukkan jarum ke laut, jarum kecil kan, Pak. Begitu kita masukkan ke tengah laut, semakin nampak kecil. Dan begitu sudah masuk ke laut, kita ambil jarum itu dari dari laut, maka air yang menempel di jarum itu, itulah ilmu seluruh manusia. Dan lautan itulah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang diajak ngaji, oh mas ngaji mas, aku sudah ngelotok di luar kepala. Apalagi ilmunya ngelotok di luar kepala, malah hilang semuanya itu. Ya masuk ilmu di luar kepala, Pak ya. Makanya kalau apal nggak usah ngelotok-ngelotok ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang alim itu ketika merasa dirinya belum tahu, dan orang yang bodoh adalah orang yang sok tahu, Pak. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang ilmu agama. Kan tadi ya, semakin belajar agama, semakin belajar, enggak tambah pintar kita. Semakin kita menyadari kekurangan kita di hadapan Allah. Ya. Maka tidak ada kata jenuh dalam belajar agama itu. Sampai di Al-Qur'an itu disebutkan kan dalam surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 11 dari pertengahan ayat sampai akhir ayat, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma. Terus Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan yang berilmu. Jadi kalau iman kita mau bertambah, Pak, kuncinya apa? Tambahkan iman itu dengan ilmu kita. Ini setiap hari minta, ya Allah, tingkatkan imanku, tambahkan, kuatkan imanku. Tapi ngaji malas, ya gimana mau bertambah iman kita? Ya. Kemudian kalau kita buka lagi dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 122, falaula nafara min kulli firqatin, hendaklah umat Islam itu sebagiannya menuntut ilmu agama, liyatafaqahu fiddin, mempelajari tentang ilmu agama. Maka ini hukumnya fardu ain, Pak. Ya. Dan pertama kali surat yang diturunkan kepada Nabi dalam Al-Qur'an surat apa, Pak? Surat apa? Al-Alaq. Surat Al-Alaq diawali dengan ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra itu adalah membaca. Membaca adalah proses pembelajaran. Pertanyaannya, loh kenapa kok ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kok enggak tentang sholat, enggak tentang zakat, enggak tentang puasa, tapi kenapa tentang belajar? Kita disuruh membaca, karena membaca jendela dunia. Dengan membaca pasti kita akan luas wawasan kita, Pak. Maka saya setuju di masjid ini kajiannya sebaiknya perbanyak kitab. Ya ada sih tematik nggak masalah, tapi kajian kitab di samping ada referensi, kita juga mengambil keberkahan ya dari kitab-kitab ulama-ulama salafus soleh kita. Ada referensi. Jadi kalau pamannya ditanya tuh Ustaz Abdoli kok nyampein gini tuh mana? Ya ini kitabnya. Kalau yang nggak setuju ya nggak usah nyalain saya kan saya hanya menyampaikan kitab itu. Dan kalau orang berani menyalahkan ya
ulama-ulama musannif. Ini kan kitab dikarang oleh Imam Nawawi Al-Banten. Itu ada 115 kitab Pak yang dikarang oleh beliau. Ulama asli Banten itu. Meninggalnya di Makkah. Dan beliau di Mekah itu sebagai guru, ya, guru besar di Masjidil Haram. Ya. Baik. Kemudian wa fi riwayati Tabrani an Abi Hanifah, dan riwayat dari Imam At-Tabrani dari Imam Abi Hanifah, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kalian dengan para pembesar ilmu. Al-kubara itu kalau diartikan arti bebas itu apa? Ulama-ulama khos, ulama-ulama sepuh, ya. Itu al-kubara. Wasailul ulama, dan sering bertanyalah dengan ulama. Kalau urusan agama, Pak. Ya, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Wa khalitul hukama, dan sering bergaulah dengan orang-orang yang ahli hikmah. Ya, hukama itu ahli hikmah. Wa fi riwayatin jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Di riwayat lain dengan redaksi kata yang berbeda, jalisil ulama, sering-seringlah hadir di majelisnya ulama, berarti di majelis ilmu, ya. Wa sahibil hukama, dan bertemanlah dengan orang-orang ahli hikmah, wa khalitil kubara, dan berkumpullah dengan ulama-ulama sepuh, ya. Ai fa'innal ulama salah satu aqsam, dan sesungguhnya ulama itu terbagi menjadi 3. Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabut fatwa. Yang pertama adalah ulama-ulama yang menguasai tentang hukum-hukum Allah. Ya. Wahum ashabul fatwa, mereka adalah pemegang fatwa. Ini ulama yang pertama, ya, ahli fikih. Wal ulama'u bidzatillahi faqat, dan ada ulama yang khusus, ya, yang khusus mereka hanya mengajak manusia untuk mengenal zat Allah. Ini tentang tauhid, ya, tentang akidah. Wahum al-hukama'u fa fi mutakhalatihim tahdibul akhlaq li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillahi wa asyraqat israrahum bi anwari jalalillah. Nah, ulama-ulama tersebut mereka adalah ulama yang bisa memberikan pencerahan tentang akhlak dan juga memberikan pencerahan tentang hati. Mereka memancarkan sifat ma'rifatullah dan mengajak manusia untuk lebih dekat dengan Allah. Nah, ini ulama-ulama yang ahli akidah. Jadi ada ulama fikih, ada ulama-ulama tauhid itu, Pak. Ini perlu kita datangin, Pak, ya. Perlu kita hadiri, ya, ulama-ulama tersebut. Kalau kaitan fikih berarti kaitan dengan apa, Pak? Hukum. Ini sholat sah tidak sah itu ada ilmunya, Pak. Sholatnya khusyuk, tapi kalau wudhunya salah, maka sholat itu belum sah. Sah aja belum, apalagi diterima. Karena di dalam sholat nggak cuma rukunnya, tapi ada syarat. Syarat itu sesuatu yang dilakukan sebelum. Kalau rukun, sesuatu yang dilakukan bebarengan dengan pekerjaan. Jadi kadang-kadang ada seorang santri datang ke ulama, wahai ulama, kenapa ya aku sholat kok susah khusyuk? Maka ulama-ulama yang ahli fikih nggak langsung menjawab dengan fikihnya, tapi pasti beliau akan bertanya, bagaimana cara wudhumu itu? Ya, nah, begitu dicek ternyata ada wudhunya yang belum benar, Pak, dan itu mempengaruhi terhadap apa? Khusyuk dan tidaknya dalam sholat. Lalu yang kedua adalah ulama-ulama apa? Ahli tauhid, akidah. Nah, ini lebih serius lagi, karena ini hubungannya apa? Bidzatillah. Ini hubungannya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan keimanan, Pak. Ya. Al-imanu asasul ibadah. Imam itu adalah pondasi dalam beribadah. Maka setiap kali
Allah menyebut amal soleh, pasti sebelumnya amal soleh selalu didahului dengan iman. Karena apa? Sah dan tidaknya amal itu akan kembali kepada keimanan itu. Dan al-iman asasul hayah. Dan iman itu pondasi hidup. Jadi kuat dan tidaknya hidup manusia itu bukan tergantung fisiknya, Pak. Wah, fisikku kuat, Pak Ustadz, pasti aku akan kuat menghadapi hidup. Enggak cukup menghadapi hidup hanya kekuatan fisik. Karena fisik kita akan berubah sesuai dengan pergeseran masa kita. Enggak ada orang tambah tua tambah kuat, enggak ada itu. Maka yang membuat seseorang itu tidak cengeng dalam menghadapi hidup ya keimanan itu. Makanya kalau kita buka dalam sejarah, semua nabi yang jumlahnya ada 124.000, ya, semua rasul yang jumlahnya ada 313, yang wajib diimani 25 rasul, semuanya nabi dan rasul, Pak, tugasnya cuma satu, menyampaikan pentingnya iman. Pentingnya dalam menyampaikan akidah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Semua nabi, Pak, itu dakwahnya apa? Mengajak manusia supaya apa? Mengenal Allah. Ucapkan kalimah la ilaha illallah, pasti engkau akan selamat. Dan tidak sedikit para nabi, para sahabat itu menyampaikan iman, Pak. Mereka harus berkorban dengan nyawa, berkorban dengan hartanya. Kita buka dalam sejarah, nabi yang harus melewati ujian-ujian berat karena menyampaikan iman siapa, Pak? Nabi Nuh. Ya. Nabi Lut. Nabi Nuh, Nabi Lut, anak istrinya kafir. Nabi Nuh itu anak istrinya kafir. Nabi Lut istrinya simpatisan terhadap LGBT. Ya. Lalu ada Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Raja Namrud dibakar hidup-hidup di tengah api yang membara. Nabi Yahya dipenggal kepalanya oleh kaum Bani Israel. Ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat. Semua itu karena menyampaikan keimanan. Ya. Jadi kalau hari-hari ini ada orang mengorbankan iman dengan harta, karena hartanya, karena jabatan. Na'udzubillah. Orang dulu tuh mengorbankan harta justru untuk iman, Pak. Sekarang iman yang dikorbankan gara-gara harta, gara-gara jabatan. Masya Allah. Ya. Lalu yang ketiga adalah wal ulama'u bil qismaini wa hum al kubara fa inna mukhalatati ahlillahi taksibu ahwalan saniyatan wan naf'u bil lafdi fawqa naf'i bil lafdi faman nafa'aka lafduhu wa man la fala. Lalu ulama yang ketiga siapa mereka ini? Yaitu sesungguhnya mereka adalah ahlullah. Ya, yang menghasilkan perilaku dengan perilaku ahwalan saniyah, dengan perilaku yang terpuji, wa naf'u billah di fawqa naf'i bil lafdi faman nafa'aka lafdu wa man la fala. Ulama yang ketiga ini, Pak, ini perlu kita deketi, Pak, yaitu ulama yang ketika kita memandang wajahnya sejuk hati kita. Ketika mendengarkan kalamnya menjadikan kita semakin menambah dekat dengan Allah. Nah, ini ulama-ulama yang kini perlu kita dekati, Pak. Ya. Jadi ada orang lagi banyak masalah, melihat wajahnya saja hilang masalah, Pak. Ya. Ada ulama yang seperti itu, Pak. Ya. Kalau Rasulullah itu diberikan keberkahan seperti itu. Dan saya yakin ulama-ulama yang mewarisi akhlaknya Rasulullah pun ada seperti itu. Kan kalau kita buka dalam satu riwayat, ketika Rasul wafat, yang sering didatangi oleh para sahabat ke rumah Rasulullah itu anak angkat Rasul. Yang namanya siapa? Yang namanya Zaid bin Harisah. Itu anak angkat Rasulullah. Jadi kalau sahabat-sahabat kangen, Pak, kangen tentang Rasulullah, maka sahabat-sahabat itu datengin sama anak angkat Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wahai Zaid bin Harisah, engkau kan anak angkat Rasulullah, engkau hidup di satu rumah dengan Rasulullah, pasti engkau banyak kenangan. Tolong dong sebutin dong akhlak Rasulullah itu seperti apa. Lalu kata Zaid bin Harisah, ada satu yang aku nggak pernah lupa dari akhlak Rasulullah.
Ya, setiap aku mandang Rasulullah, Rasulullah selalu tersenyum. Ketika aku lagi banyak masalah, kata Zaid bin Harithah, aku memandang wajah Rasulullah langsung hilang masalah. Masya Allah. Ya, beda dengan kita, Pak. Kalau Rasulullah, orang di rumah nggak ada masalah, orang di rumah ada masalah, lihat wajah Rasul langsung hilang masalah. Kalau kita beda, Pak. Orang-orang di rumah nggak ada masalah, lihat tampang kita malah langsung datang. Nah, itu bedanya itu. Mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan. Ya. Maka sampai di dalam syair itu disebutkan apa, Pak? Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Madinah itu menyambut Rasul dengan syair itu kan. Tola al-badru alaina. Kenapa dikatakan al-badru, bulan purnama? Bulan purnama itu adalah bulan yang akan menghilangkan kegelapan malam. Akan terasa indah ketika malam itu ada purnama. Dan begitulah ya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika hari ini ada orang yang ngaku umatnya, kok susah untuk senyum, bingung gitu ya. Nanti kalau ketemu Rasulullah gimana kira-kira itu? Rasulullah itu orangnya ramah, Rasulullah itu mudah tersenyum gitu ya. Tapi kita mengaku umat Rasulullah, ya senyum aja susah gitu ya. Baik, kemudian wa kana Sahrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khaif bimina yatasaffahu al-wujuhu faqila lahu fi faqala inna lillahi ibadan idza nadaru ila syakhsin iktasabu sa'adatan fa ana atlubu dzalik. Nah, ini ada satu riwayat, Pak, dari Imam Asy-Sahrawardi ketika beliau tawaf di Masjid Khaif yang berada di Mina, yatasaffahul wujuh. Beliau tuh wajahnya tiba-tiba terpancar wajah yang menyenangkan, Pak. Wajah senang gitu. Lalu faqilalahu dikatakan, kenapa kok kamu kelihatan wajahnya hingar-bingar, wajahnya itu kok kelihatan wajah yang senang gitu. Apa kata Imam Asy-Sahrawardi tadi? Faqala inna lillahi ibadan idza naduru ila syakhsin iktasabu sa'adatan faqala atlubu dzalik. Ketika aku memandang wajah seseorang, wajah itu membuat aku semakin dekat dengan Allah. Wajah itu semakin ketika aku memandang wajah orang itu, semakin bertambah ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyah. Ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Wasaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman wa salisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa yang terjadi pada umatku, di mana umatku pada saat itu akan lari dari ulama dan lari wal fuqaha dan jauh dari ulama-ulama ahli fikih. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, maka Allah akan menurunkan 3 bencana. Nah ini, Pak, jadi Rasulullah pernah memprediksi nanti akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu umatku akan jauh dari ulama. Sudah terjadi belum, Pak? Ya, mudah-mudahan belum ya. Kalau umatku sudah jauh dari ulama, maka fasayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Allah akan turunkan 3 bencana. Bencana pertama apa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari hidupnya. Ya. Jadi yang diangkat apa? Keberkahan. Apa itu berkah? Al-barokah, ziyadatul khair wa sa'adah. Tambahnya kebaikan dan tambahnya ketenangan. Jadi ada orang bekerja, Pak, dapat gaji gitu. Tapi hidupnya jauh dari keberkahan. Kenapa? Berkah itu bukan dilihat dari jumlah harta, bukan dilihat dari tingginya jabatan. Berkah itu ketika menambah kebaikan. Jadi sambil contoh gini, Pak.
Kalau umur kita berkah, bukan hanya dilihat dari panjangnya, tapi bertambah usia, nambah nggak kebaikan. Kalau nambah kebaikan, itulah yang disebut dengan umur yang berkah. Selama ini kan kita mengartikan berkah itu kalau umurnya panjang. Ya kan? Alhamdulillah Pak Ustadz, aku tuh dikasih berkah umur. Loh kok berkah umur? Alhamdulillah umurku panjang Pak Ustadz. Padahal panjang itu kuantitas. Panjang itu jumlah Pak. Allah nggak butuh jumlah. Yang Allah butuhkan itu adalah kualitas dari kebaikan kita. Khairun nas mang tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan banyak kebaikan. Jadi penekanannya bukan pada panjang. Panjang itu jumlah. Allah nggak butuh itu. Begitu juga rezeki. Rezeki berkah itu bukan setiap bulan naik gaji. Bukan Pak. Mampu nggak bertambah rezeki menambah kebaikan. Tambah dermawan. Kalau tambah rezeki menambah pelitnya ya yang tambah itu rezekinya tapi tak tambah berkahnya. Maka Rasulullah itu kalau berdoa Pak, inni as'aluka hayatan thayyibah. Ya Allah, berikan kehidupan kami dengan kehidupan yang penuh kebaikan. Tidak pernah ada doa Rasulullah, ya Allah, panjangkan umurku. Enggak. Kalau Rasulullah minta panjang, kenapa dikasih umur 63 tahun? Pertanyaannya, apakah umur Rasulullah enggak berkah? Karena umurnya Rasulullah tidak panjang umpamanya. Nilai berkah bukan pada panjangnya, tapi pada kebaikannya. Ada orang Pak umurnya pendek tapi penuh kebaikan, itu panjang umur di hadapan Allah ketimbang orang yang ratusan tahun tetapi nol kebaikan. Ya. Kesehatan itu berkah apa tidak ya? Tambah sehat nambah enggak kebaikan. Dan kalau sudah nambah kebaikan, biasanya nih Pak, wasa'adah akan diikuti dengan kebahagiaan. Jadi berkah itu ciri-cirinya dua itu. Ziyadatul khair wasa'adah. Ya, kalau sudah nambah kebaikan, kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Maka ketika hari ini kita berdoa, ya Allah, berikan hidup yang berkah ya. Satu, tambahi kebaikan, lalu dengan kebaikan itu secara otomatis akan berbanding lurus dengan kebahagiaan. Kalau kebaikan berbanding lurus dengan kebahagiaan, berarti dosa berbanding lurus dengan kesengsaraan. Maka ketika hari ini ada orang hidupnya mau berkah, tapi kok senangnya dosa, Pak? Salah konsep itu. Ya, ada orang setiap hari berdoa, ya Allah, berikan ketenangan hidup, berikan kebahagiaan hidup, tapi hari-hari selalu berbuat dosa. Tidak mungkin Allah itu membahagiakan manusia dengan dosa, Pak. Nggak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan korupsi, dengan zina, dengan narkoba. Walaupun dosa itu ada kenikmatannya, tapi kenikmatan dosa tidak akan sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Ya, kalaupun ada orang berdosa nih Pak, ya berzina kan juga pasti ada kenikmatannya, tapi kenikmatannya hanya di permukaan, di kulitnya saja. Kenikmatan yang sesaat, yang semu, yang tidak sebanding dengan kenistaannya, dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Nah, maka kalau kita mau berbuat apa, mau mendapatkan hidup berkah, ya, di antaranya apa? Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan dan jangan jauh-jauh dari apa? Orang-orang yang soleh. Jangan jauh-jauh dari para ulama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau umat sudah jauh dari ulama, apa yang kedua? Sanksinya apa ini? Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultana doliman. Allah akan menjadikan pemimpin yang memimpin mereka sultanan doliman, yaitu pemimpin yang dolim, Pak. Berarti kalau ada satu negara dipimpin sama pemimpin yang dolim, Pak, jangan cuma hanya nyalain pemimpinnya, Pak. Pemimpin itu cermin dari masyarakatnya. Ya, kan nggak mungkin pemimpin jadi sendiri, kan ada yang milih, Pak. Ya, kalau umat itu selalu berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan pesan-pesan para ulama, ya, Allah akan lahirkan pemimpin yang baik. Tapi ketika umat itu sudah jauh dari agama, jauh dari kebenaran, Pak, nanti Allah akan jadikan pemimpin itu pemimpin yang dolim. Ya, maka ketika kita mau memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, Pak, yang harus diperbaiki itu apa? Ya diri kita masing-masing. Kan negara terkecil apa? Negara terkecil kan diri kita, rumah tangga. Dari rumah tangga itu nanti akan menjadi negara yang besar.
Maka kalau negara mau baik, ya awalilah dari diri kita, rumah tangga, RT, RW, dan seterusnya. Kalau masyarakat baik, Allah akan lahirkan pemimpin-pemimpin yang baik itu. Ya. Kemudian wasalisah yakhrujuna minal dunya bi ghairi imanin. Nah, naudzubillah, Pak. Yang ketiga, orang yang jauh dari ulama, yang jauh dari majelis ilmu, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Orang itu nanti keluar dari dunia alias meninggal dunia, Pak, dengan tidak membawa iman. Masya Allah. Jadi dua bencana yang Allah tiga bencana yang Allah turunkan kepada orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, jauh dari ulama. Dua Allah turunkan di dunia, Pak. Yang pertama apa? Allah hilangkan keberkahan hidup. Yang kedua, Allah akan jadikan pemimpin dolim memimpin mereka. Itu yang di dunia ya. Lalu di akhir kehidupannya orang tersebut keluar dari dunia bi ghairi iman, tidak membawa iman. Ya, dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, maka pesan dari hadis ini adalah agar kita terus berusaha untuk hadir di majelis ilmu, kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan para ulama itu. Ya. Di Al-Quran Allah berfirman, qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 119. Wahai orang-orang beriman, berkumpullah kalian, bertakwalah kepada Allah dan berkumpullah dengan orang-orang yang benar. Ya. Jadi kita disuruh berkumpul dengan orang-orang yang benar. Bukan berarti kita alergi dengan orang yang tidak benar, Pak. Ya, kalau kita membenci, jangan membenci orangnya, benci kelakuannya, Pak. Tapi orangnya tetap kita dekati. Itulah cara Rasulullah. Ketika paman Rasulullah Abu Jahal sakit, yang nengok pertama kali ke rumah Abu Jahal siapa? Rasulullah. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, itu pamanmu kan jelas-jelas memusuhimu, mau membunuhmu. Ngapain kalau pakai bahasa kita? Ngapain kau tengok? Apa kata Rasulullah? Aku membenci pamanku, bukan membenci orangnya. Yang aku benci itu kelakuannya. Itu Rasulullah. Kalau kita gimana, Pak? Sekalian kayaknya ya. Benci kelakuan sekalian orangnya. Padahal orang itu bisa berubah. Lah iyalah. Kan innal huda hudallah. Hidayah itu milik Allah, Pak. Nggak bisa kita menghakim, memvonis orang salah atau ini ahli neraka, nggak bisa. Sepanjang manusia itu masih hidup, berarti manusia itu pun masih ada kesempatan untuk apa? Mendapatkan hidayah. Yang Allah lihat dari manusia itu bukan sekarang, Pak, nanti akhir kehidupan. Bapak Ibu masih ingat nggak? Ada salah satu hadis yang disampaikan Rasulullah. Di masa Rasulullah ada orang yang ahli maksiat. Lalu sebelum meninggal dikasih hidayah sama Allah. Nggak lama bertaubat. Setelah bertaubat meninggal dunia. Dan Nabi mengatakan di depan para sahabat, i'lamu annahu min ahlil jannah. Ketahuilah, ini orang yang baru meninggal termasuk ahli surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini dosanya puluhan tahun, kebaikannya baru sedikit. Belum lama bertobat meninggal dunia. Bagaimana dengan dosa-dosa di masa lalunya? Apa kata Nabi? Allah tak melihat masa lalu seseorang. Yang Allah lihat adalah akhir dari kehidupan seseorang. Lah yang tahu akhir kehidupan orang lain siapa? Jangankan orang lain, kita aja nggak tahu, Pak, akhir kehidupan kita. Hari ini kita itu baru mencari nilai, belum dapat nilai kita ini. Hari ini kita baru ngaku-ngaku jadi orang baik. Kita belum tahu, Pak, apakah kita benar orang baik di hadapan Allah. Ya, kalau saya ngaku saudaranya Mas Ridwan, ya, untuk membuktikan saya tanya, Mas, saya saudaramu nggak, Mas? Mas Ridwan bilang, ya, saya Pak Ustadz saudaraku. Selesai, berarti saya sudah diakui saudaranya. Tapi ketika saya mengaku, saya sebagai hamba Allah, saya sebagai umatnya Rasulullah, kapan saya ketemu Rasul, Pak? Ya. Dan bagaimana untuk mengkonfirmasi, ya Rasulullah, aku umatmu. Ya Allah, aku hambamu. Kata Allah, engkau bukan hambaku, karena engkau enggak mewarisi sifatku. Kata Rasulullah, engkau bukan umatku, karena engkau enggak mewarisi akhlakku. Gimana kira-kira, Pak? Ya, maka hak menilai itu bukan haknya manusia. Serahkan kepada Allah.
Jangan kita itu jadi juri surga neraka lagi, Masya Allah. Ya, hak menilai itu haknya siapa? Allah. Berarti kalau hari ini ada orang senang menilai-nilai orang lain, berarti dia telah menjadi Tuhan buat orang lain itu. Kita menjadikan patung sebagai Tuhan aja, oh itu musyrik. Lah gimana kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan? Ya, fala tuzaku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain, karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang lain hari ini salah, hari ini salahnya Pak, esok belum tentu Pak. Nggak usah kita bicara orang lain lah, diri kita saja. Ya, ini sekarang kita senang ikut kajian Pak. Coba 10 tahun, 20 tahun yang lalu, maghrib-maghrib seperti ini kita ada di mana? Kalau hari ini ada orang yang belum senang ke masjid, lah kan dulu kita itu. Berarti ketika kita menjelek-jelekkan dia, kita telah menjelek-jelekkan diri kita juga. Gitu. Ya, nah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan perbaikan-perbaikan diri kita, ya, sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.